Kubu Roy Suryo CS sepertinya sudah mulai retak dan kemungkinan juga sudah menuju akhir dari perjalanan mereka dalam kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi. Ini bisa kita lihat dalam situasi terakhir ini, di mana masyarakat kembali diguncang oleh pernyataan-pernyataan dari salah satu tersangka klaster pertama kasus ijazah palsu Pak Jokowi, yaitu Rustam Effendi. Sebenarnya nama Rustam Effendi ini mencuat ke permukaan bukan hanya karena status hukumnya sebagai seorang tersangka ya, melainkan karena pernyataan-pernyataannya yang sejak awal itu sudah penuh dengan sensasi, penuh dengan keyakinan pribadi, dan belakangan justru berubah arah, mencela-mencele alias plin-plan. Pernyataan Rustam Effendi ini seperti drama yang penuh putaran plot twist, dimulai dengan nada tinggi, diwarnai rasa percaya diri yang sangat luar biasa berdasarkan keyakinannya sendiri, lalu perlahan mereda, berputar, dan akhirnya mengarah ke sesuatu yang justru membuat kita mengernyit. Apakah ini tanda retaknya sebuah kubu? Mari kita mulai dari awal teman-teman sekalian. Rustam Effendi ini muncul ke publik, muncul ke permukaan dengan pernyataan yang menurut saya begitu lantang, begitu yakin soal apa yang ia sampaikan adalah kebenaran absolut. Ia menuduh bahwa ijazah milik mantan Presiden Indonesia, yaitu Pak Jokowi, Joko Widodo, adalah palsu. Tapi yang membuat kita semua tercengang, termasuk saya juga, bukan hanya tuduhannya, melainkan cara dia menarik kesimpulan tersebut. Menurut Rustam Effendi, pada pernyataannya di awal-awal dia muncul ke permukaan, muncul ke publik, menentukan keaslian ijazah Pak Jokowi tidak perlu penelitian mendalam, tidak perlu verifikasi institusi, tidak perlu pembuktian secara ilmiah. Cukup dengan melihat foto yang tercetak di ijazah. Mulai dari bentuk bibirnya, raut wajahnya, kesan visualnya lah secara umum. Dan dari situ ia merasa sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Betul, sesederhana itu menurut Rustam Effendi. Sebuah kesimpulan besar menyangkut reputasi seseorang yang pernah menjabat sebagai presiden selama 2 periode, orang nomor 1 di Indonesia, hanya berdasarkan interpretasi visual pribadi. Klaim Rustam Effendi ini sebenarnya berdiri bukan pada pondasi fakta, melainkan atas keyakinan subjektif yang tidak memiliki standar pembuktian apapun sama sekali. Bayangkan saja sebuah ijazah, dokumen formal resmi yang bisa diverifikasi langsung ke universitas, kepada pejabat, kepada arsip pendidikan misalnya. Namun Rustam Effendi ini memilih jalan pintas berupa yang penting kelihatan berbeda. Kalau mengandalkan cara seperti ini, berapa banyak nanti ijazah orang yang bisa tiba-tiba dianggap palsu hanya karena foto mereka terlihat kurang mirip atau ada perbedaan sedikit lah versi mata seseorang. Nah, cara berpikir semacam ini jelas sangat berbahaya jika dibiarkan. Tuduhan besar tidak bisa berdiri di atas firasat visual belaka. Akan tetapi disinilah drama mulai mengambil belokan pertamanya. Setelah sekian lama menyuarakan keyakinannya, Rustam Effendi tiba-tiba mengeluarkan pernyataan baru di kesempatan yang berbeda. Yang awalnya ia tegaskan sebagai analisis diri sendiri, sebagai pandangan pribadi dan keyakinannya, tiba-tiba ia kaitkan dengan analisis dari orang lain, tepatnya dari Roy Suryo. Sosok yang memang sejak awal juga terlibat dalam perbincangan seputar keaslian ijazah Pak Jokowi. Nah, dalam pernyataannya yang lebih baru itu, Rustam Effendi menyebut kalau kesimpulan tentang ijazah Pak Jokowi palsu ia dasarkan pada analisis Roy Suryo. Seolah kini ia ingin mengatakan, jangan salahkan saya sepenuhnya, saya hanya mengikuti pendapat Roy Suryo. Dia mencari kambing hitam. Pergeseran ini seketika memunculkan pertanyaan teman-teman, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Rustam Effendi yang awalnya begitu percaya diri dengan persepsinya sendiri mendadak mengamankan posisi dalam tanda kutip dengan memindahkan sumber klaim kepada Roy Suryo? Apakah ia mulai ragu dengan keyakinannya sendiri? Atau apakah ia sedang mencari pegangan baru agar tidak sendirian menanggung resiko dari tuduhannya? Saya kira perubahan nada ini menjadi tanda bahwa Rustam Effendi mulai balik badan. Ia yang sebelumnya bersuara keras kini tampak mulai mengambil jarak dari klaimnya sendiri. Dan lebih jauh lagi, langkah itu justru terlihat seperti sebuah sinyal bahwa kubu penuduh, kubu Roy Suryo CS, kubu yang selama ini berusaha membangun narasi,
bahwa ijazah Pak Jokowi bukan hanya bermasalah tapi juga palsu, mulai menunjukkan tanda-tanda retakan internal. Ketika Rustam Effendi mulai menyeret nama Roy Suryo sebagai dasar analisisnya, ya narasi itu justru berbalik mengarah kepada ketidakkompakan. Jika benar mereka percaya pada klaim tersebut, klaim bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, bukankah mestinya mereka saling menguatkan begitu ya, saling melengkapi bukti, bukan malah saling menunjuk satu sama lain. Yang paling menarik adalah bagaimana perubahan Rustam Effendi ini mencerminkan dinamika psikologis sebuah kelompok ketika narasi yang mereka bangun tidak mendapatkan pijakan kuat di ranah publik. Ketika klaim tidak didukung oleh bukti yang kuat, ketika tuntutan pembuktian semakin besar, dan ketika kritik mulai berdatangan dari segala arah, biasanya ada dua respon yang muncul: tetap maju dengan resiko besar atau perlahan mengendur dan mulai mencari cara untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dan tampaknya Rustam Effendi ini perlahan memilih opsi yang kedua. Dalam komentar dan pengakuan barunya, nadanya tidak lagi setegas dulu teman-teman. Tidak lagi menonjolkan diri sebagai orang yang memiliki kemampuan membaca wajah dari foto saja gitu ya, atau menempuh analisis instan. Kini ia seperti pengen menarik diri pelan-pelan begitu, dengan jalan sunyi sambil tetap berada di jalur yang aman. Artinya tidak mengakui salah sepenuhnya, tapi juga tidak lagi berani berdiri paling depan. Kita jelas bertanya, apakah ini tanda bahwa perjalanan panjang kubu Roy Suryo CS dalam kontroversi ijazah Pak Jokowi mulai mendekati akhir? Apakah retaknya posisi Rustam Effendi menjadi sinyal bahwa narasi ini tidak lagi kokoh seperti dulu, seperti di awal-awal dibangun? Jika melihat ke belakang, seluruh kasus ijazah Pak Jokowi ini memang penuh dengan drama, penuh dengan dinamika, banyak klaim, banyak debat, banyak tafsir, akan tetapi sedikit sekali bukti konkret yang bisa bertahan di hadapan verifikasi formal. Mulai dari universitas yang sudah berkali-kali memberikan klarifikasi, hingga putusan Bareskrim Polri yang menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu autentik alias asli, alias tidak ada pemalsuan. Di tengah semua itu, klaim-klaim tambahan tanpa dasar yang kuat justru tidak lagi mendapat tempat di mata publik arus utama. Ketika Rustam berusaha mengalihkan dasar klaimnya kepada Roy Suryo dalam konteks menyalahkan Roy Suryo, sebenarnya yang tampak bukanlah penguatan argumen, melainkan indikasi bahwa klaim itu sendiri tidak lagi berdiri secara kokoh. Alih-alih memberikan pembuktian baru, yang muncul justru semacam passing the blame, atau saling lempar tanggung jawab. Hal seperti ini biasanya ya hanya berlaku atau hanya terjadi ketika sebuah narasi mulai kehilangan pijakan. Di sisi lain, perubahan Rustam ini juga memperlihatkan ke kita semua bagaimana seseorang yang awalnya begitu yakin dengan persepsinya sendiri dapat berubah setelah menghadapi konsekuensi hukum dan social pressure. Ketika narasi yang dibangun tidak lagi memiliki dasar yang kuat, semakin lama ia berdiri, semakin besar tekanan yang harus ditanggung. Dan ketika tekanan itu semakin membesar, manusia kan ya cenderung mencari tempat berlindung, meskipun itu berarti mengubah posisi atau bahkan meninggalkan keyakinannya sendiri. Sementara itu, bagi kubu Roy Suryo, perubahan sikap Rustam ini bisa menjadi semacam sinyal berbahaya. Selama ini, Roy Suryo menjadi figur utama dalam berbagai isu digital forensik, meskipun memang seringkali menimbulkan kontroversi. Jika orang-orang di sekitarnya mulai mengambil jarak, bukan tidak mungkin narasi yang selama ini ia dorong akan semakin sulit dipertahankan. Dan roman-romannya memang sekarang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Apakah ini berarti akhir dari perjalanan mereka? Terlalu cepat untuk menyimpulkan seperti itu. Tetapi tanda-tandanya memang sudah mulai kelihatan. Ketika pihak-pihak yang sebelumnya mendukung narasi ijazah Pak Jokowi palsu mulai saling lempar tanggung jawab, masyarakat akan melihat bahwa pondasi mereka memang rapuh. Sejak awal memang sudah rapuh. Perjalanan Rustam Effendi ini pada akhirnya menurut saya juga menjadi gambaran kecil bagaimana sebuah klaim besar yang tidak didukung oleh bukti yang kuat itu bisa runtuh bukan karena bantahan dari orang lain, bukan, melainkan karena ketidakkonsistenan internal dari pendukungnya sendiri. Dan inilah yang mulai terlihat sangat jelas, pergeseran sikap Rustam bukan hanya perubahan pernyataan, melainkan cerminan dari goyahnya sebuah narasi.
Lalu apa makna semua ini bagi masyarakat? Mungkin sederhana, kita diingatkan lagi bahwa dalam isu-isu besar seperti ini, kita tidak boleh mengandalkan persepsi pribadi, keyakinan subjektif, atau analisis visual instan. Semua klaim serius, terutama yang menyangkut reputasi seseorang, apalagi orang nomor satu di Indonesia, harus berdiri di atas bukti, verifikasi, dan proses formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Rustam dengan segala dinamika pernyataannya memberikan contoh nyata bahwa keyakinan pribadi tanpa dasar kuat tidak cukup untuk melawan realitas yang bisa diverifikasi. Dan ketika realitas itu semakin jelas, keyakinan tersebut perlahan memudar. Apakah perjalanan Roy Suryo dan para pendukung narasi ijazah palsu Pak Jokowi ini benar-benar sedang menuju akhir? Waktu yang bakal menjawab. Namun satu hal yang sudah jelas, perubahan sikap Rustam Effendi adalah babak baru dalam drama ini. Babak yang menunjukkan bahwa bahkan dalam kubu yang sama tidak semua keyakinan bisa bertahan ketika dihadapkan pada tuntutan bukti dan kebenaran formal, kebenaran faktual. Dan dalam situasi seperti itu, orang-orang seperti Rustam biasanya mengambil langkah yang paling manusiawi. Apa itu? Mencoba mengamankan diri. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis atau kajian politik menarik lainnya yang terjadi di negara kita, Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.